بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Ibu dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaan nama dan sifatnya, di mana kesempurnaannya di atas puncak kesempurnaan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita karunia, dan di antara karunia yang terbesar adalah karunia seorang diberikan oleh Allah taala iman, karena tidak ada di dunia ini yang lebih bernilai dibandingkan dengan iman. Adanya kekayaan, kekuasaan, dan seluruh dari segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya adalah wasilah. Makanya kalau seorang dia menjadi raja tapi dia beriman, maka kekuasaannya itu menjadi bermanfaat. Kalau ada seorang yang menjadi pedagang, dia beriman, maka perdagangannya itu dibarokai karena dipenuhi dengan kejujuran. Demikian pula dia mau menjelaskan perihal barang yang dijualnya secara jujur, dan itu adalah keberkahan. Demikian pula kalau seorang dia punya harta, tatkala dia punya iman, maka harta ini tidak cuma bermanfaat untuk dirinya sendiri, bahkan bermanfaat untuk orang lain, yang mana manfaat untuk orang lain itu kembalinya kepada dirinya sendiri juga, dan yang lain sebagainya. Namun sepandai apapun orang dia punya kemampuan mengumpulkan dunia, sepandai apapun seorang punya kemampuan politik sampai kemudian bisa menguasai berbagai belahan bumi, manakala tidak ada keimanan, dia adalah orang yang paling hina di dunia ini. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun seluruh manusia mengagungkannya. Karena iman itu nilainya melebihi apapun. Nilainya akan melebihi apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang termasuk di dalamnya. Telah berlalu pada pembahasan kita kemarin tentang ayat Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu dia adalah seorang suri toladan, pemimpin yang dia sangat tunduk kepada Allah Ta'ala, lagi dia orang yang lurus. Beliau bukanlah bagian daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu pembahasan makna ummah. Ya, itu dalam Al-Qur'an mempunyai 4 makna. Imam entah maknanya adalah qudwah wa imam, suri toladan, demikian pula pimpinan. Kedua adalah qaum, yang ketiga adalah waktu, dan yang terakhir adalah milah ataupun agama. Ya, dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan bab ini, man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, yaitu bab yang menjelaskan orang yang dia merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, atau dia mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sesungguhnya, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Artinya tanpa dihisab, dia tidak akan melalui penghisaban. Ya,
otomatis wala adab, dia tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini dia punya al-amnul mutlaq, keamanan sempurna, bukan sekedar mutlaqul amni. Karena mutlaqul amni itu maknanya bisa dikatakan aman, tapi kalau al-amnul mutlaq, keamanan sempurna, ya, tidak ada gangguan, tidak ada suatu yang menakutkan dirinya. Ini puncak orang mentauhidkan Allah. Makanya beliau membawakan ayat yang menjelaskan sifat Nabi Ibrahim, karena beliau ini imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebutkan di dalam ayat ini ada 4 sifat. Satu sifat sudah kita bahas, yaitu anamukana kuwatan fil khair litakmilihi maqam as-sabri wal yakin alladzaini bihima kunal imamatu fiddin. Ya, bahasanya beliau ini adalah seorang qudwah, contoh suri teladan di dalam kebaikan. Kenapa? Karena beliau ini menyempurnakan kedudukan di dalam sabar dan yakin. Sabar dikala beliau diuji untuk menyembelih Nabi Ismail, keyakinan pada saat beliau dibakar, itu beliau yakin bahwa yang bisa mendatangkan madharat hanya Allah. Ya, sehingga walaupun api itu secara asal panas, karena yakinnya dengan pertolongan Allah, sampai Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah untukmu kamu itu dingin yang menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Ini puncak keyakinan, puncak keyakinan. Sehingga beliau tidak takut resiko pada saat beliau menyampaikan agama, menyampaikan hal yang lurus, sekalipun resikonya sampai tingkatan seperti itu. Dan bukan beliau menantang, karena kalau menantang itu dia bukan yakin kepada Allah, tapi yakin kepada dirinya sendiri. Ini beda ya, orang yakin kepada Allah dengan pede karena dirinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan derajat beliau seperti itu, diterangkan oleh Allah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa hum bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan sebagian dari mereka itu pemimpin-pemimpin, imam-imam. Yang imam tersebut, mereka tersebut yahduna bi amrina, memberikan petunjuk dengan urusan kami. Artinya ini imamatu fiddin, al-imamatu fiddin, keimaman di dalam agama. Ya, yahduna bi amrina lamma sabaru, dengan catatan ada 2, tatkala mereka ini sabar, dan juga wa hum bi ayatina yuqinun, mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Makanya antara sabar dan yakin itu tidak bisa terpisah. Orang yang sabar karena dia punya keyakinan, dan orang yang yakin dia akan melahirkan kesabaran. Dan kesabaran itu ada istilah tanpa batas. Walaupun sebenarnya di sisi Allah sabar itu ada batasnya. Kenapa katakan ada batasnya? Karena Allah menguji sesuai dengan tingkat keimanannya seseorang. Makanya kalau orang itu diuji dengan ujian berat, kok masih cengengesan, masih senyum-senyum, masih nyantai, itu belum, masih perlu untuk ditambah dengan ujian yang lebih dasar. Sampai nanti hamba itu akan mengadu kepada Allah. Sampai kemudian para nabi diuji oleh Allah di atas puncak keimanannya. Saya mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ya, kenapa? Karena ini merupakan tanda cinta Allah kepada hambanya.
Jadi tidak dibiarkan kalau orang punya keimanan, misalnya kalau diangkakan keimanannya 95, ujiannya baru tingkat 70. Ini faedah nilai keimanan sampai 95 belum nyata. Maka Allah menguji sebagai tanda kasih sayangnya. Makanya Nabi menyebutkan innallaha idza ahaba qauman ibtalahu wa idza radiya falahu ridha wa idza sakhita falahu sakhat. Sungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum, Allah akan mengujinya. Tatkala kaum itu ridho, maka baginya keridhaan Allah. Tatkala kaum itu keluh kesah, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil. Jadi ciri orang dicintai oleh Allah itu justru diuji. Ya, justru diuji. Makanya sebagian dari para pendahulu kita ini, dari para pendahulu, dari tokoh-tokoh agama, itu kalau tidak pernah sakit mereka khawatir dia bukan bagian dari orang yang diuji. Karena tanda cintanya seperti itu. Sehingga kalau kita tanyakan ya, siapa manusia yang ujiannya paling dasar? Adalah Rasulullah SAW. Ya, mungkin kita bisa melihat ujian Nabi Ibrahim dasar, ujian Nabi Nuh dasar. Ya, semua para nabi, para rasul diuji dengan dasar. Tapi tidaklah Allah menguji satu bagian dari nabinya, rasulnya, kecuali Rasulullah juga diuji di situ. Kecuali Rasulullah SAW juga diuji di situ. Tatkala Nabi mengkabarkan ada seorang nabi yang mereka didolimi kaumnya sampai berdarah, kemudian Nabi itu sempat mengusap, itu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Nabi mengisahkan, dan Nabi mengisahkan sebenarnya ingin menghibur dirinya, karena beliau diusir dari Taif. Karena saking beratnya beliau dilempari batu, beliau itu sampai bingung mau pulang ke Mekah. Orang kalau sampai bingung itu biasanya ada kegoncangan, ya, sampai bingung mana arah ke Mekah. Kalian, kita tahu bapak-bapak yang sudah pikun itu kalau misalnya mau ke Surabaya atau mau ke Purworejo, itu dulu pernah yang terjadi di terminal itu naik bis mau ke Purworejo jurusannya ke Surabaya. Kenapa? Karena sudah mulai berkurang pikirannya. Dan Nabi tidak pernah mendapatkan hal seperti itu kecuali pada saat berdakwah di Taif. Saking beratnya. Sehingga beliau menyebutkan, menghibur diri dengan menyebutkan ada seorang nabi yang diuji dengan ujian semisal itu, tetapi masih bersikap baik, mendoakan kepada kaumnya dengan doa kebaikan. Dan itu ditiru oleh Nabi SAW di saat malaikat yang menjaga gunung itu ingin menghancurkan, ingin membalikkan penduduk Taif. Ya, sampai Nabi kemudian menjawab, bahkan arju, bahkan saya berharap akan kharaja min sulbihim nasmatan ya'budullaha subhanahu wa ta'ala atau ta'budullaha subhanahu wa ta'ala wa la yusriku bihi syai'an. Bahkan saya berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka itu makhluk-makhluk yang akan menyembah Allah saja dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai kemudian tidak lama Taif kemudian masuk Islam. Orang-orang Taif itu kemudian masuk Islam. Bahkan sampai sekarang Taif itu menjadi daerah yang makmur dengan keislamannya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ujian terberat yang didapati oleh Rasulullah alaihi wasallam. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi itu keberadaannya seperti itu. Padahal apakah mereka bukan orang yang dicintai oleh Allah, bahkan lebih dicintai dibandingkan yang lain. Bersamaan dengan itu diuji dengan ujian yang berat.
Tapi seorang di dalam beragama tidak boleh takalluf, tidak boleh menantang ujian, pengen diberi sakit berat, ya itu bukan hal yang bijaksana. Sebagaimana di masa Nabi ada seorang laki-laki, dia ini nggak sembuh-sembuh, ya dia ini tidak sembuh-sembuh. Kemudian Nabi alaihi wasallam menjenguk, beliau melihat sesuatu yang nggak wajar, karena tubuhnya itu sampai kurus kering laksana anak burung. Bahasa Jawanya piye? Laksana anak burung. Maka Nabi alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu katakan sebelum ini? Kemudian pemuda atau lelaki itu mengatakan bahwa saya berdoa kepada Allah agar siksa saya itu disegerakan di dunia, ya, sehingga nanti di akhirat tidak dapat siksa. Itu Nabi alaihi wasallam marah, menegur. Kenapa kemudian dia tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala ada solusi minta ampun, ngapain nantang? Nantang itu bukan menunjukkan akidahnya lurus, ya, tapi menunjukkan dia pede pada dirinya sendiri. Kita saja untuk kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena misalnya percaya diri ngadepi setan, nantang setan saja nggak boleh. Sampai mencela setan. Namun perintah Nabi untuk menyebut nama Allah. Sehingga tatkala setan itu ketika disebut nama Allah, dia akan mengecil katubab sampai seperti seekor lalat. Tapi tatkala kemudian seorang dia mencela setan, yang kemudian di dalam celahannya itu ada unsur-unsur dirinya merasa tinggi dan yang semisalnya, maka setan dia akan membesar kalbuyut atau kalbait sebagaimana laksana rumah. Ya, itu gambaran bahwa justru kelemahan itu di saat kita merasa pede. Ya, merasa pede. Bagaimana kita bisa merasa pede sementara kita ngadepi nafsu kita aja udah gulung kuming. Ya, sudah gulung kuming. Makanya Nabi menganjurkan untuk kita istighosah. Istighosah di waktu pagi, istighosah di waktu sore. Yaitu dzikir pagi petang, ya hayya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha tegak, hanya dengan rahmat Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala hamba mohon pertolongan dari menghadapi berbagai macam perkara yang menyulitkan, wabil khusus nafsunya. Ya, astagfirullah, aslih lisani kullah, perbaikilah urusan hambamu ini semuanya, dan tatkala menghadapi urusan itu wala takilni ila nafsi torfatain, jangan sampai engkau serahkan ya diri saya ini kepada diri saya sendiri walaupun sekejap mata. Ya, artinya di situ menunjukkan bahwa kalau kita itu diserahkan urusannya kepada jiwa kita sendiri, itu sumber kebinasaan. Makanya ada istilah kalau dalam bahasa Jawa itu eling lan waspada. Ya, artinya dia ingat dan senantiasa waspada. Ya, waspada, ingat kepada Allah, waspada kepada diri kita sendiri, jangan sampai kita bisa dikuasai. Karena kapan misalnya bisa dikuasai, setan akan menguasai lebih mudah. Ya, sehingga tingkatan orang menguasai pertama kali kuasai dirinya sendiri. Dia menjihati dirinya sendiri. Baru setelah mampu menjihati dirinya sendiri, dia menjihati setan. Karena setan itu dari luar. Apalagi kalau misalnya dia dirinya sendiri tidak mampu, terus dikeruyuk nafsunya, dikeruyuk setan, isih dikeroyok pembisik-pembisik dari kalangan manusia yang mengatakan sholat rapopo, sholat rapopo, itu kan ada yang seperti itu, ya. Atau ucapan-ucapan yang lain, lebih-lebih orang munafik lebih dahsyat lagi dengan dia punya gelar profesor, doktor, kemudian mengatakan
demikian. Ya, arti la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi artinya tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tidak ada ilah yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kan harusnya itu maknanya. Tapi kemudian dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan. T-nya yang depan, T-nya kecil, T-nya yang belakang besar. Itu di tahun 94, 95 terkenal itu. Tapi kalau lahirnya 2000, nggak kenal subhat kayak gitu. Kan ada ya, sama masih ingat waktu tentang itu. Artinya jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu bentuk penafsiran yang kacau. Ya, yang kacau. Banyak kan dari orang-orang seperti itu biasanya menyepelekan hal-hal yang kaitannya dengan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana dengan sabar ya, dengan sabar demikian pula dengan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah itu akan bisa dicapai kepemimpinan di dalam urusan agama. Dan sabar itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Tapi sabar itu dia berbanding lurus dengan ilmu. Ya, sebagaimana Nabi Musa karena ilmunya belum mencukupi untuk mengimbangi Nabi Khidir, beliau nggak sabar. Karena ilmu itu sebanding dengan tingkat kesabaran. Orang kalau kemudian ilmunya makin tinggi itu kalau dicela pribadi itu sudah nggak memperhatikan. Ya, pernah datang seorang penanya kepada kami, "Tat, bagaimana ya? Orang tua saya itu nggak pernah jarang menghargai saya, jarang menghargai cucu saya, kadang nggak pernah ditanya. Tapi kalau pas susah, itu yang pertama kali disuruh minta membantu itu saya." Itulah capeknya ibadah melihat orang lain. Ibadah itu kalau bayangannya penghargaan dari manusia capek. Tetapi kalau ibadah itu kepada Allah, peduli amat sifat manusia, sikap manusia, itu akan ringan dan akan enak. Bahkan terkadang manisnya dari ketulusan itu Allah akan memberikan hiburan tanpa melalui makhluknya. Kenapa? Karena hiburan itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan keimanan, manisnya keimanan, indahnya berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala seperti itu Allah karuniakan kepadanya kasih sayang kepada manusia tanpa di dalam mengasihi manusia minta balasan. Itulah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma li ahadin 'indahu min nikmatin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Ya. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun min nikmatin yang ada nikmat sampai kepada dia yang mesti dia balas. Karena semuanya sudah dibalas yang nikmat melalui makhluk. Entah mengucapkan jazakallah, entah kemudian dibalas dengan yang lebih baik. Sehingga kalau sudah kepada makhluk itu semua dibalas kebaikan dengan kebaikan illa tigo, kecuali dia hanya ibtigo. Ya, dia hanya ibtago, mencari wajah Allah Ta'ala, zat ya, wajah dari Rabb, zat yang maha tinggi. Wala sawfa yaqtu, kelak pasti dia akan mendapatkan kepuasan karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah saya itu ditanya, ya mungkin pertanyaan itu iskal. Kadang pertanyaan itu kan macam-macam. Jenengan seneng banget bola balik maca surat Al-Lail. Ya karena di pungkasan ayat itu ada masalah itu. Ya, sehingga tatkala ada orang berbuat baik, balas orang tua itu kalau dibalas mau dengan perbuatan apa balasnya? Tidak ada. Jadi kalau cuma seperti itu disikapi orang tua tidak baik, gitu loh. Tidak baik.
ada susah baru kemudian dimintai tolong, enggak. Memang kita tidak butuh penghargaan. Andai kan orang tua memerintahkan kafir sekalipun, itu enggak menggugurkan untuk berbakti di dalam perkara dunia. Andai kan orang tua memerintahkan kafir, mana yang lebih zalim dari memerintahkan kafir? Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang itu kalau melihat manusia capek gitu. Susah untuk. Tapi kalau misalnya pandangan kita kepada Allah, ngapain ngurusi manusia? Itu toh nanti akhirnya jamaah yang dirahmati Allah taala, tatkala seorang dia tidak memandang manusia, Allah sendiri yang akan menambahkan kebaikan dari orang yang tulus tadi, tanpa perlu dia cerita ke sana kemari, tanpa perlu butuh penghargaan. Makanya kalau kita lihat dulu ada Juret itu, tidak ada orang mandang dia itu seorang yang punya kedudukan. Dia kadang berada di satu tempat, masyarakatnya juga nganggap biasa. Tapi Rasulullah SAW diberi wahyu, dia seorang lelaki yang soleh. Sampai sebelum beliau meninggal pesan sama Umar, nanti kalau kamu ketemu bukan Juret siapa itu namanya? Saya nggak tahu. Uwais Al-Qarni, saya kok sulit. Uwais Al-Qarni. Nanti kalau kamu ketemu, mintalah doa untuk dia mendoakan ampunan. Sampai di musim haji, Umar dia menjadi khalifah, kadang ditanya dari negeri yang di situ Korn itu ada masuk negeri kelurahannya ditanya, sampai kemudian ketemulah Uwais Al-Qarni. Begitu kemudian kaumnya melihat Umar bin Khattab memuliakan Uwais Al-Qarni, penduduk kaumnya mengatakan, kita punya orang yang menjadikan kita itu namanya menjadi baik. Contoh misalnya kalau di Berjo itu misalnya ada orang juara nasional, mesti bangga kan? Seperti itulah. Walaupun orang itu sebelumnya nggak dikenal, baru kemudian setelah tahu seperti itu orang-orang mulai memuliakan dan Uwais Al-Qarni. Sebelumnya dia biasa saja, karena memang fokus ibadahnya tidak penghargaan makhluk. Capek ya namanya beribadah, mengharap makhluk itu capek yang luar biasa. Dan selain capek, tidak bakal bisa mencapai derajat tulus. Tapi kalau ibadah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga pada orang tua seperti itu, hendaknya dia mengingat jasa orang tua itu apa sehingga bisa membalas itu pun susah untuk bisa menyamai. Haknya untuk dibalas di ilam tigo wajhi rabbihil a'la. Nah seperti itu insyaallah ya. Jadi berterima kasih kepada makhluk itu menjadi syarat tatkala orang diberi nikmat melalui orang tersebut untuk diterima syukurnya kepada Allah. Syukur langsung kepada Allah enggak akan diterima. Kalau orang nggak bisa bersyukur kepada makhluk. Ini mungkin sedikit cerita ya. Saya tuh dulu pernah ada suatu nikmat itu saya dapat dari sebagian murid saya. Padahal murid saya dulu kan lebih jasanya gede dulunya. Sampai suatu saat ada sesuatu yang menjadikan saya sama istri saya itu tidak bisa bersyukur sama murid saya. Kadang karena ada sesuatu lah, perkara-perkara yang kadang bikin jengkel. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui murid saya. Dan saya selama 6 tahun, 7 tahun itu berusaha untuk mencapai supaya nikmat itu kembali. Tidak pernah dapat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di tahun ke-6. Saya menyadari, kemudian murid saya itu saya doakan. Sekitar setengah jam sebelum tidur saya doakan. Dalam waktu 6 bulan nikmat itu balik. Ya padahal itu kalau ditinjau itu murid ini. Ya. Kenapa? Karena perbuatan baik itu pantas dibalas dengan kebaikan. Ya. Ini pentingnya. Makanya Nabi mengatakan la yaskurullah, man la yaskurnas. Orang yang tidak syukur kepada manusia tidak dianggap syukur kepada Allah. Itu perkara yang sangat penting dalam masalah seperti itu.
Ya, sehingga hal seperti ini menjadikan kita itu tetap berbuat baik sama tetangga, walaupun tetangga kita itu kadang ya orang sing sok drengki serai gitu, tapi adanya tetangga itu nikmat besar. Nikmatnya apa? Marahi aman. Coba kalau misalnya tidak punya tetangga, kira-kira kalau kira-kira pencuri ya atau apa ya, untuk menjaga harus bayar satpam dan lain sebagainya, tapi ada tetangga nyantai cuma dikunci nanti disuruh rondo kampung aman. Makanya sampai dijadikan itu sebagai apa? Perintah dalam agama ya, untuk falyukrim jarahu, untuk seorang yang barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan hadis itu tidak dimaksud, perintah untuk berlaku baik itu tidak dimaksud hanya karena tetangga kurang baik pada kita. Tidak ada. Coba tanya di mana? Tidak ada. Ajaran itu dimaksud karena tetangganya tergisrai, tidak. Tidak. Tetap melekat hak tersebut. Ya. Karena itu perintah Allah, perintah Rasulnya. Seperti itu akan menjadikan nikmat. Ya, akan menjadikan nikmat. Tetapi kalau sudah melihat makhluk, saya Pak, kono lakonnya apa? Elek rawai dhewe padha. Akan seperti itu dikatakan oleh Nabi, al-wasil laisa bil mukafi. Orang yang menghubungi tali silaturahim itu bukan orang yang sekedar membalas tali silaturahim, tetapi orang yang dia menghubungi tali silaturahim, orang yang memutusnya, itu baru dikatakan al-wasil. Orang yang benar-benar menghubungi tali silaturahim. Dan berat ya, menghubungi tali silaturahim kepada orang yang memutusnya itu berat. Tapi itulah ketulusan. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi, al-wasil laisa bil mukafi. Orang yang menghubungi tali silaturahim itu bukan sekedar membalas sesuai dengan kepantasannya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sifatu tsaniyah, annahu kana khasi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Sifat yang kedua, Nabi Ibrahim itu dia adalah orang yang khusyuk, orang yang taat, orang yang senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Ya, kemudian biar cepat yang kedua. Kemudian sifat tsalitsah, sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridun anisirki muqbilan 'ala Allah ta'ala. Dia adalah orang yang berpaling, senantiasa berpaling dari mensyirikan Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta fil mubah, sekalipun dalam perkara mubah. Perkara mubah itu jamaah yang dirahmati Allah taala. Misalnya orang mengatakan, iki sayu le, aku le, utang ayo utang oleh, aku le. Jasa pembayaran 10 juta. Ini karena aku mikir kayak gini, mikir kayak itu, karena harus tak perhitungkan begini. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu perkara mubah. Sebenarnya boleh saja orang mengatakan kok oleh duit. Bahwa ini aku hati-hati lihat bisnis, jadi wajar hasilnya sampai ini gitu. Itu kan mubah. Tidak apa-apa, nggak dosa. Asal dalam hatinya yakin rezeki itu datang dari Allah, mengalir. Tetapi orang yang sampai muwahhidnya luar biasa, dia akan mengatakan hada minallahi wahdan. Ini datangnya dari Allah semata. Sebagaimana Nabi Ibrahim di tempat yang lain mengatakan, wa idza maritu fa huwa yasfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Akan menyembuhkan aku. Padahal kalau misalnya sakit, itu kan mesti orang berobat. Ya, sakit kenapa kamu sembuh? Kemarin saya udah berusaha begini. Walaupun kadang sok ditambahin, alhamdulillah sembuh. Tapi kadang nanya beda gitu kan. Itu nyata gitu. Itu nyata. Tapi orang yang tauhidnya sempurna nggak akan seperti itu. Dia kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah dan tidak menjadikan dia meninggalkan mengambil sebab. Ya, karena sempurnanya di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifatul rabi'ah bu'duhu anisirki
wa mufaraqatuhu lil musyrikin, yaitu jauhnya dia dari syirik dan memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Dia mufaraqah, memisahkan diri. Boleh kerjasama, tetapi pada hal-hal yang mubah saja. Tapi kalau dalam urusan agama tidak bisa. Dari urusan agama tidak ada. Termasuk misalnya ada orang kafir meninggal, layak boleh tidak? Boleh, bagus. Tapi nek melu sembayangan kurang gawian jadi. Ya, melu sembayangan, melu ini. Saya bawa lilin, aku bawa lilin kok gitu. Itu sudah di luar nalar seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam hal-hal yang baik, bahkan memberi makanan kepada mereka, tidak ada masalah. Apalagi kalau mereka utang, ya. Karena Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam muamalah dengan orang Yahudi. Nabi itu sebelum meninggal, itu sempat hutang kepada orang Yahudi sampai baju besinya jadikan jaminan. Berarti kan Nabi hutang sampai kayak gitu loh, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan sekarang ada yang mengatakan boikot produk, ya kan ada, ya itu kurang bijaksana. Boikot produk itu akan nampak maslahat kalau dikomando oleh penguasa. Kalau cuma dikomando kita, sebagian nanti padu dewe kaum muslimin, mereka mau bersatu mah padu dewe. Mau oleh kok, jual tinuku oleh kok, ya gitu. Tapi kalau dikomando sama penguasa, enggak. Misalnya satu contoh, enggak memboikot produk, wah lagi KTP. Nah itu enggak apa-apa, penguasa boleh melakukan seperti itu, ya boleh. Terkadang saja sudah diputuskan sama pemerintah untuk seperti itu saja, masih banyak yang menentang. Contoh misalnya, orang pergi ke Palestina itu kan pemerintah nggak boleh kan, karena itu negeri jajah. Karena Indonesia menentang penjajah, sehingga nggak mengadakan hubungan dagang, nggak mengadakan hubungan perdamaian itu udah ada. Tapi ada sebagian itu kalau pergi sudah melalui kedutaan, kamu pergi ke sana, negara nggak bertanggung jawab. Akhirnya lewat negara lain, lewat Jordan, lewat Kuwait, lewat ini, belum nanti oleh Yahudi ditempatkan di tempat orang Yahudi yang depannya ada masjid, kemudian sikap orang Yahudi yang bagus, kurang bagus, dan pulang ke Indonesia, Yahudi itu bagus gitu. Sebagaimana sebagian seperti ini. Ini saja yang bisa disampaikan. Untuk khotian, kalau saya ini salah, famini wa minasyaitan, itu dari saya dan dari setan. Astagfirullah, saya istighfar kepada Allah. Wa in kuntu shaiban fa minallahi ta'ala. Kalau saya benar tepat, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.